Tangan dari pemerintah itu bahwa dampak dari virus COVID-19 ini sangat besar, ekonomi, politik, dan ya. ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua kawan-kawan. Alhamdulillah kita semua dipertemukan dalam konten ini, konten yang semoga menjadi konten edukasi bagi kawan-kawan sekalian dan tentunya diharapkan menambah wawasan. Ya, perkenalan dulu, nama saya Didi Ari Pradana Wijaya yang pada sore ini akan menjadi pengawal diskusi santai kali ini. For your information aja, konten ini diinisiasi oleh Mas Nabil Muhammad Nabil Muafak, saya sendiri dan kelompok 10 KKN DR 77 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Konten ini adalah konten diskusi santai yang berdurasi 10 sampai 20 menit atau bahkan lebih tergantung situasi dan kondisi. Konten ini kami namakan Talk with nanti akan di-share di YouTube. Berkenan nggih Mas Mus'ab Muhaddas. Dan karena narasumber sore ini adalah Mas Mus'ab Muhaddas, jadi nama konten episode pertama kali ini kita namai Talk with Mas Mus'ab. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada sore ini kita akan mendiskusikan COVID-19 dalam perspektif agama Islam. Sebelum memulai diskusi, kita buka dengan Al-Fatihah agar keinginan kita menjadikan konten ini mengedukasi tercapai. Al-Fatihah. Halo. Amin. Assalamualaikum Mas Mus'ab. Mohon maaf jika dalam pelafalan nama saya keliru nggih. Monggo memperkenalkan diri jenengan dulu, dari mana, lulusan mana, dan sekarang sedang sibuk apa. Monggo. Ya, terima kasih. Saya Mus'ab Muhaddas, sekarang mengajar di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Jogja untuk mata pelajaran sejarah budaya Islam, akidah dan ilmu kalam. Nggih. Langsung Mas nggih. Ngapunten sak gareng. Langsung masuk ke topik. Nah, nggih. Pada dasarnya kita sama-sama sadar dan merasakan bahwa dampak dari virus COVID-19 ini sangat besar, ekonomi, politik, dan seluruh yang menjadi aspek kehidupan bisa jadi terdampak. Ya. Dan ini hampir di seluruh dunia, utamanya sumber daya manusia yang diserang dengan kematian. Data yang saya cek pukul 14.58 hari ini, yang telah dikonfirmasi di Indonesia, sekitar 48.000 sekian yang telah terpapar dan sebanyak 2.570 telah meninggal dunia. Kita kirim Al-Fatihah dulu untuk korban-korban. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin. Dan lanjut Mas ya. Dan 19.000 sekian dinyatakan sembuh. Nah, ini yang jadi pertanyaan Mas. Jika WHO, World Health Organization, dengan segala klinik dan penelitian dan risetnya mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah pandemi, dalam perspektif Mas Mus'ab sendiri, COVID-19 atau coronavirus ini sebagai apa dalam kacamata agama? Apakah ini azab? Bahkan ada yang kemarin itu Mas Yo, ada yang bilang bahwasannya ini tentara Allah yang membinasakan kaum-kaum apa gitu Mas. Pripun Mas? Monggo. Oh iya, yang jelas Aduh, koneksi jelek Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas COVID-19 ini manusia. Pada beberapa tahun yang lalu pun bentuk dan penyebarannya tentu berbeda. Dulu demam berdarah. Sekarang seolah-olah orang sudah terbiasa dengan demam berdarah. Nanti ya, demam berdarah sudah diketahui obatnya. Karena kan zaman dulu orang kan belum mengetahui obatnya apa demam berdarah. Nah, kalau
COVID-19 ini sama ya seperti pandemi wabah virus seperti halnya demam berdarah, tapi ada banyak penelitian-penelitian terkait dengan COVID-19 ini. Nah, yang jelas untuk menghindari itu pemerintah tentunya tidak cuma Indonesia itu melakukan banyak mengeluarkan berbagai kebijakan. Antara kebijakannya seperti misalnya menggalakkan cuci tangan bersih, lalu kemudian juga memutus rantai penyebaran dengan mengurangi atau bahkan meniadakan aktivitas pertemuan fisik yang menghadirkan banyak orang atau yang dihadiri oleh banyak orang. Jadi itu pertemuan yang sengaja dilaksanakan seperti seminar, termasuk mungkin juga kampanye, demonstrasi, termasuk juga bergumul aktivitas, mungkin nonton bola, sepak bola, atau yang tidak disadari seperti nongkrong di kafe. Nah itu berusaha untuk dihindari. Sebagai apa? Sebagai upaya untuk mengurangi dampak. Termasuk ya diantaranya yang menghadirkan banyak katakan sholat di masjid. Itu juga diupayakan dihindari itu apa tadi? Memutus rantai. Tentunya tidak semua daerah, tidak semua orang itu memiliki imun yang kuat pada untuk menghadapi pandemi ini. Hanya juga ada juga daerah-daerah yang masih belum dikatakan sebagai zona hijau. Ada juga yang di mana tidak ada sama sekali penderita yang terdampak pada virus ini. Nah, sehingga aktivitas agamanya masih normal. Adapun aktivitas keagamaan yang di zona merah tentunya itu pun juga muadzin di banyak masjid itu mengumandangkan sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian masing-masing. Itu demi apa? Demi menghindari mewabahnya atau menyebarnya wabah ini. Jadi kalau misalnya mau dilihat apakah dengan ada orang sholat, bukan sholat tidak dilarang. Sholat disediakan karena tidak ada dalam rukun sholat itu sholat jamaah. Tidak ada dalam rukun sholat itu sholat jamaah. Mau dicari di mazhab manapun tidak akan ketemu. Rukun sholat itu harus berjamaah. Oke, monggo pertanyaan selanjutnya. Berarti sebentar Mas Adit. Berarti larangan dari pemerintah itu yang melarang sholat tidak boleh sholat di masjid itu tidak menyebabkan agama ini menjadi hilang Mas ya? Ya tidak, kan memang perintah sholat itu kan untuk semua. Perintah itu kan untuk semua. Nah, afdoliyahnya berjamaah. Afdoliyahnya berjamaah. Cuman jangan sampai afdoliyah itu merusak diri kita. Karena kan kita diciptakan untuk beribadah, diberi kehidupan untuk beribadah, bukan beribadah untuk hidup. Itu juga akhlak turjina wal inta ila liya'budun. Bukan dibalik. Kalau mereka beribadah kepada aku terus tak beri kehidupan diri sampean itu tidak ditakan, tapi ada sendiri. Nah kayak gini kan apa namanya rancu kemudian hanya tentunya dilihat zonanya,
dilihat wilayahnya. Jika wilayahnya itu merah, maka bagusnya tidak berjamaah. Tetapi jika masih hijau, nah silakan namanya mengindahkan anjuran-anjuran dari pemerintah, cuci tangan, sebabnya tidak rapat dan segala macamnya. Iya, Mas Musab. Artinya konsep azab dan tentara Allah tadi dipatahkan ya, Mas. Karena ini yo sebuah ujian yang akan meningkatkan diri kita ke tingkat yang insya Allah lebih tinggi seperti itu. Apakah begitu apa ada perspektif lain terkait dengan saya? Kalau soal derajat itu kan kalau soal derajat itu kan Allah sendiri yang menaikkan. Yang merendahkan itu kan tergantung Allah sendiri lah. Kalau saya pada mazhab itu ya. Cuma yang jelas begini. Allah sendiri kan berfirman, ya fauladzina orang-orang yang berilmu itu akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi kan begitu. Dalam artian orang yang memiliki ilmu itu memang memiliki derajat yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, ilmu itu untuk apa? Ya jelas untuk beribadah dan juga untuk bertahan hidup. Karena kita yang butuh hidup, yang butuh ibadah itu kita. Allah itu enggak membutuhkan. Yang butuh hidup itu kita. Maka oleh dari itu kita harus menjaga kehidupan ini. Jangan ya memperbanyak syukur. Contoh misalnya begini ya. Orang sholat. Orang merasa bahwa ketika sujud itu kok aliran darahnya saya itu semakin lancar. Sujud itu memperlancar aliran darah. Maka kita harus memperbanyak sujud. Pertanyaannya, sampean ini sujud untuk diri sampean sendiri atau untuk Allah? Itu ada diwalak-walik. Dan diwalak-walik ya. Sampean sujud itu untuk diri sampean sendiri atau untuk Allah? Nah, kalaupun sujud itu memperlancar aliran darah, ya berarti sampean itu bersyukurlah bahwa syariat yang diwajibkan ke atas kita itu sama sekali tidak menyakiti badan kita, bahkan membuat badan kita semakin sehat. Jadi bukan sujudnya itu untuk menyehatkan badan kita niatnya sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu di contoh, ini kan kita banyak sering menemukan. Kita berwudu bukan berwudu itu lillah. Tetapi wudu itu kemudian membersihkan diri kita, ya alhamdulillah. Gini, monggo. Nah, tadi sebelum yang jawab dari yang soal azab ya. Mungkin bisa dirujuk di dalam buku Fikih Akbar karya Profesor Hamim Ilyas. Itu buku terbitan Pustaka Alfabet tahun 2019. Nah, di buku Fikih Akbar itu dulu Profesor Hamim Ilyas itu adalah wakil ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Nah, di situ menyebutkan konsep azab. Azab itu berasal dari kata azab. Azab kan panjang ya, faal. Berasal dari kata azab yang berarti tawar. Kita kembali dulu ke mana asalnya, gitu. Biar kita nggak ngelenceng mana. Artinya apa? Almiah apa? Azab itu menawarkan artinya yang menghapus. Apakah itu menghapuskan dosa? Lah, nanti kalau orang yang kena azab, apakah dosanya hapus? Ya, tidak. Artinya menghapus, bukan menghapus dosa, menghapus penyakit mungkin ya. Karena kan mungkin orang-orang yang jadi kan penyakit ya.
Nah, tapi kemudian azab ini disebutkan bahwa itu sebenarnya adalah suatu penikmat tauhid ar-rahamiyah. Karena kita akan melihat macam-macam tauhid ya, ada tauhid rububiyah, uluhiyah, lalu ada juga tauhid asma wa sifat, terus itu NII punya tauhid mulkiyah, lalu ada lagi Amin Rais punya tauhid sosial. Nah ini sama Prof. Hamim Ilyas disebut ada tauhid rahmati adalah rahmat. Kalau adab tadi tidak, dan itu sebagai pelajaran tentunya tadi. Jadi mungkin konsepnya adab. Enggak. Halo. Ya, silakan Mas. Monggo Mas Nabil. Jadi bisa disimpulkan bahwa Mas Mus'ab ini bukan penganut madhabnya Jerings yang menganut konspirasi elit global. Ada pokok mana itu? Iya. Enggak, karena sangat banyak perspektif yang mengambang di media. Artinya kita ya sebagai saya sendiri sebagai dalam tanda kutip yang sangat mudah terombang-ambingkan. Jadi mempertanyakan sebenarnya COVID ini apa memang setting apa bagaimana seperti itu. Dan tadi itu terjawab dari Mas Musab sendiri bahwasannya ya ini sebuah ujian seperti itu. Saya menyimpulkan seperti itu. Gitu Mas. Monggo Mas. Ya, halo. Tadi terputus tadi. Nah, ya, ini tadi terlepas dari apakah sin karena apa namanya dimulai dari las ini harus kita hadapi bersama. Ya, gitu. Tentunya kalau misalnya ya manusia sampai mana? Memang sekelompok ya, saya nggak nyebut. Kelompok manusia ingin mengambil keuntungan. Misalnya dia mendagangkan vaksin dan segala macamnya. Dan penuh dengan konspirasi lainnya, misalnya. Itu ya, ini pandeminya sekarang ini. Itu ternyata yang paling banyak itu menghadapi pandemi ini adalah negara-negara subtropis atau yang berada di suhu di ya atas derajat 20 lintang utara ke atas. Nah ini kalau misalnya kita cermati ya dari ya, baik itu dari Cina terus juga kita itu kan negara-negara ya saya kira membaca tentang masalah kesehatan ibu itu kan ahli dalam sel darah. Karena memang fikih dan kesehatan itu nomor satu pakar mantik lalu juga apa ya ahli fikih tentunya Imam Mazhab. Tapi juga perlu diamati bahwa Imam Syafi'i ini beliau adalah pakar sel darah. Nah, ya mungkin ini saja Mas. Dari saya cukup. Ya,
Terima kasih Mas Musab. Semoga senantiasa Oke, diberi kesehatan. makasih sama-sama. Nah, nanti ditunggu linknya. Nah, jaga kesehatan, makan yang sehat, nah, makan yang sehat, dan makan yang tidak sehat. Oke. Oke. Ya, terima kasih Mas Musab. Pada intinya adalah COVID-19 ini adalah sebuah, ya bisa kita bilang adalah sebuah pandemi yang akan menjadi sebuah virus yang mungkin akan bisa kita kalahkan dan mungkin bisa terus-menerus terjadi. Namun yang jelas pemerintah kita telah mengambil langkah yang begitu besar terkait dengan ini. Dan lagi terkait dengan perspektif Mas Mushab tadi, bagaimana kita terus menjaga kesehatan, tentunya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, berusaha dan berdoa agar tetap terjaga kesehatannya. Terima kasih atas dasar keterbatasan waktu, saya ucapkan terima kasih pada Mas Mushab telah sudi bersua dan membagi perspektifnya dengan kami semua, dan semoga pandangan kita bertambah, konsep berpikir kita meluas. Salam, terima kasih, jangan lupa kritik kami di kolom komentar, kami sangat terbuka atas hal itu. Jika suka silakan like, jika tidak suka mohon like, bagikan jika bermanfaat. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Musab, terima kasih Mas Nabil telah menjadi fasilitator semua. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. I should fuck her in the Benz.